sini ingin mengimplementasikan konsep budaya positif di sekolah kita, di mana ini kami dapat dari program kurikulum yang sudah kami tekuni dalam beberapa bulan terakhir ini. Sebenarnya kami di sini, mohon maaf Bapak Ibu, bukannya kami mengatakan kami bisa, kami mampu, kami pintar, tapi kami di sini hanya mengimbaskan apa yang sudah kami dapatkan dalam beberapa bulan ini, dan ini kami harapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan secara khusus di SD kita ini. Dan harapan kami kepada Bapak Ibu guru, apabila ada program guru penggerak di waktu yang akan datang, kami minta dengan sangat dari kami sendiri agar kita sama-sama mengikutinya. Kenapa kami katakan demikian Bapak Ibu? Karena memang ini programnya sangat luar biasa. Apabila memang ini bisa kita terapkan, yang sudah kita dapat ilmu ini dalam 5 tahun ke depan, memang pendidikan di Indonesia apabila diawali dari diri kita masing-masing akan sangat meningkat. Dan kebetulan di sini Bapak Ibu kesepakatan kelas ya, keyakinan kelas. Mungkin di kelas Ibu Lumban Kau dan di kelas saya ini sudah kami buat, walaupun masih sederhana. Nanti untuk kedepannya bisa Bapak Ibu guru di kelas masing-masing kita membuat ini secara bersama-sama juga bisa. Tapi ini kami lakukan berdasarkan hasil keputusan dari kami dan anak murid kita di tiap kelas. Contohnya di sini adalah kebutuhan dasar manusia itu adalah cinta kasih. Cinta kasih. Jadi kita perlu memberikan cinta, walaupun mereka salah. Bukan kebencian yang kita berikan, tapi cinta. Itulah dikatakan bahwa setiap manusia itu membutuhkan cinta kasih. Tadi Ibu Anu tidak menyapa saya, padahal saya sudah cantik dari rumah. Saya sudah memakai cap yang cantik, tapi tidak menyapa saya. Jadi berarti mereka membutuhkan cinta kasih. Ini malah posisi kita yang perlu kami jelaskan di sini. Apabila kita berada atau berinteraksi dengan murid kita yang melanggar peraturan atau membuat kesalahan. Yang pertama di sini adalah kita sebagai penghukum. Konsekuensi. Contohnya inilah dia. Kalau kamu tidak melakukan seperti ini, saya akan menurunkan nilaimu. Kalau kamu tidak ini, nilaimu nanti akan merah di rapor. Mungkin sering kita ungkapkan seperti itu. Bukan hanya Bapak Ibu, setelah kami menjalani ini, ternyata kita tersadar, ternyata selama ini saya keliru terhadap murid saya. Jadi itu yang kita pikirkan Bapak Ibu. Tapi melalui teknik ini nanti, bahkan sampai sekarang pun sudah kami pelajari ini Bapak Ibu, di kelas masih sering sikap-sikap lama itu timbul di dalam kelas. Dan kita tersadar, oh ini sebenarnya tidak boleh lagi. Karena memang kita perhatikan teknik yang lama itu kita gunakan Bapak Ibu, memang siswa kita itu sangat sulit untuk berubah. Kegiatan nada suara di sini bersama-sama pada hitungan ketiga mempraktekkan nada suara sebagai penghukum. Iman sekali nama Bapak Ibu sebagai penghukum. Kamu lagi. Semalam kamu sudah seperti ini. Kamu lagi sekarang tidak membuat PR. Harus itu adalah sebagai posisi penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah, sama seperti tadi yang memojokkan atau dia mengalami masalah mental dalam jangka panjang. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah sangat penting Bapak Ibu, bahwa kita menciptakan siswa yang bermasalah, asabui imana mulak kelompoknya dan tidak mengulangi kesalahannya yang sudah dilakukannya. Ini adalah tugas dari kami bilang tanggung jawab memang sangat besar. Kemudian ciri-ciri restitusi yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua memperbaiki hubungan, kemudian tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah ciri-ciri restitusi yang perlu kita paham Bapak. Yang dituntut sama kita itu bahwa cara kita itu salah sebenarnya Bapak Ibu. Tapi yang perlu kita tegaskan di sini, bagaimana siswa kita yang berkelahi tadi supaya dia kembali kepada kelompoknya
dengan tidak mengulangi kesalahannya tadi. Jadi kita harus komunikasi dengan dia sebagai manajerial. Kenapa kamu melakukan itu? Sikap kamu di rumah sehingga kamu bisa melakukan itu sama temanmu sendiri. Apa yang perlu kita lakukan? Apakah kamu sudah nyaman dengan sikapmu ini terhadap temanmu ini? Apakah itu yang kamu butuhkan terhadap dirimu? Apakah itu yang sesuai dengan dirimu? Itukah yang kamu mau? Sikap seperti itukah yang kamu mau? Kekerasan dalam hatimu? Bisa kita membuat seperti itu sebagai terhadap anak didik kita, sebagai manajerial terhadap masalah yang dihadapi oleh murid. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, di sini validasi tindakan yang salah. Di sini kita membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Oke, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Itulah yang kami bilang tadi Bapak Ibu. Apa alasanmu melakukan itu? Contoh kecilnya kita buat siswa kita itu dapat tidak menggunakan sepatu sesuai dengan aturan. Mengapa kamu melakukan itu? Mungkin tanggapannya, saya terlambat bangun Bu, saya buru-buru Bu. Bukan kita langsung memukulnya. Jadi apa solusi untuk masalahmu supaya kamu tidak terlambat bangun? Kita sama-sama mencari. Mulai besok ada HP di rumahmu, buatlah alarm jam segini supaya besok kamu tidak buru-buru dan menggunakan sepatu yang salah. Itu bisa sebagai acuan sama kita Bapak Ibu, bagaimana kita menanggapi masalah siswa kita tanpa memberikan hukuman yang bisa merusak mentalnya dalam jangka panjang. Tanya tadi kami bilang Bapak Ibu, bukan sama Bapak Ibu kami katakan seperti ini, sama instruktur di guru bergerak ini kami juga menyampaikan. Memang sangat sulit Bapak Ibu, tapi dengan berusaha, dengan kita bekerja sama, mungkin ini akan tercapai dalam beberapa tahun ke depan supaya ada perubahan pendidikan di Indonesia. Oke, sampai di situ Bapak Ibu. Di sini kami bisa berikan waktu untuk tanya jawab mengenai materi yang sudah kami berikan tadi. Nanti kami akan coba menjawab apabila ada pertanyaan, dan di sini bukan hanya pertanyaan yang kami harapkan sama Bapak Ibu guru, saran-saran juga Bapak Ibu bagaimana yang perlu kita tingkatkan lebih lagi supaya budaya positif di sekolah ini kita ini dapat lebih meningkat. Sekian Bapak Ibu untuk sesi yang kami sampaikan untuk materinya. Sekarang kita sampai di sesi tanya jawab dari Bapak Ibu. Kami persilahkan. Saya mau tanya begini Bu. Nah, kadang anak ini ya seperti yang tadi kita tanya, berusaha kita tanya lemah lembut, tapi anak itu selalu diam. Terus apapun yang kita didik, kita bujuk dia, pertanyaan yang halus pun, yang lembut, toh diam. Bagaimana cara mengatasi itu? Itulah memang tadi Bu. Tadi sudah saya katakan itu, sudah saya coba ini sebenarnya di kelas saya, tapi mereka kebanyakan diam. Jadi apa solusi kita membuat seperti itu? Kita hanya perlu pendekatan kepada murid kita itu, bagaimana teknik kita supaya mereka lebih terbuka. Tanggapan bagaimana ketika anak melakukan satu kesalahan dan kita harus mempraktekkan segitiga restitusi ini tadi kan. Pertama tadi kan di validasi tindakan kita harus menstabilkan identitas bahwa saya juga sering berbuat salah begitu. Tapi kemarin pernah saya buat di sini, mungkin saya buat rekaman itu, saya praktekkan segitiga restitusi. Ketiga anak saya ini berbuat salah, tiga-tiga saya panggil satu persatu, dan puji Tuhan tidak ada yang diam ketika saya tanya. Jadi pendekatan tadi, jadi tidak bisa langsung ketika dia berbuat salah langsung kita buat praktek restitusi, segitiga restitusi ini, mungkin anak akan diam. Ngapain saya kok seperti ini? Tetapi karena kalau sudah di kelas kita mengajar, sering datang ke tempat duduk mereka, akan membuat keberanian bagi mereka dalam menjawab guru di situ. Ini permisi yang boleh mungkin langsung seperti itu menurut kita ya Bapak Ibu. Permisi jawabnya ada usul ulang Bu, ada kon. Permisi Bu, permisi terheboh doa harus mengatakan permisi Bu, permisi Ibu. Kenapa terjadi seperti itu? Karena mereka tidak nyaman apabila kita berada di kelas bersama dengan mereka. Jadi itulah paradigma, itulah yang mau kita ubah Bapak Ibu. Bagaimana supaya anak kita itu merasa nyaman dengan kita. Itulah tadi posisi kontrol kita itu sebaiknya di mana. Ya, cobalah dulu kalau memang bahaya hadiah itu.
dulu bahaya hadiah. Jadi kalau memang seperti yang diterangkan ini berdua ini bahaya hadiah itu, sebenarnya selama ini kita memberikan hadiah sama siswa kita hanya karena prestasi. Belum kita menilai dari karakternya, hanya prestasi. Bagaimana cara kita untuk menyelesaikan ini? Karena yang kita lihat adalah bukan jangka pendek, tapi yang kita lihat adalah jangka panjang. Kalau hadiah itu kita berikan seolah-olah dia mau berbuat karena ada imbalan. Sampai sekarang itu kita lihat Bapak Ibu, kenapa dibuat pun KPK di Indonesia, tapi korupsi itu tidak bisa terhapus dari Indonesia, malah makin meningkat ya Bapak Ibu kalau kita lihat. Sampai di banyak organisasi kolusi pemberantas korupsi, tapi korupsi di Indonesia tidak bisa dihapuskan karena apa? Mungkin dari iming-iming hadiah ini. Wah ulah konon masa ngarung dia ikonon buat mulang. Itulah istilahnya. Makanya tadi dikatakan pemberian hadiah itu sebenarnya kurang tepat karena murid itu mau bertindak karena bukan untuk dirinya, bukan dari kemauan dirinya, tapi karena dia mau imbalan. Tentu ibu berdoa. Inilah manfaatnya karena ada 2 orang dari sekolah kita ini guru penggerak. Mungkin di sekolah-sekolah yang lain kita tunggu seperti ini karena memang nggak ada guru penggerak, hanya SD Utabaris 3 ya Bu ya, hanya 3 SD, 3 SD. Tapi yang lebih banyak dari sekolah kita ini 2 orang dari SD ini, dari Utabaris 1 orang, dari SD 61 Sleman Margu 1 orang, hanya 4 orang.